Terima kasih Teh Santi. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Aduh, aku sepanjang Teh Santi ngejelasin aku ketawa. Kayak bener-bener kayak nostalgia emang, dan dia itu apa ya, fun fact-nya memang ada masa di mana aku tuh mau melahirkan anak ketiga tapi masih ngerjain rapot. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Jadi pengalaman ya sampai sekarang, dan hikmahnya adalah ya itu ya, ternyata bisa gitu ya, ternyata bisa bahwa menjalankan peran sebagai ibu, sebagai istri, dan juga berkarya itu sangat sangat mungkin sekali gitu ya. Terima kasih Teh Santi sudah mengingatkan lagi. Dan hari ini saya juga mau ngucapin makasih sama host kita. Tadi ada Mbak Wika dan KDIP yang sudah mengantarkan teman-teman. Ini lintas negara, lintas benua ya. Antara Belanda dan apa Kak? Kalau Tangkot bahasanya apa nih? Tangerang Kota, tapi alhamdulillah kita bisa ditemukan dengan teknologi. Dan terima kasih juga untuk Ketua Panitia Karisna di Chiang Mai dan juga teman-teman di balik layar, luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan acara ulang tahun klip yang ketiga. Oke, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Nah, hari ini saya mau bicara tentang setoran nih. Setoran apa sih setoran harian yang dimaksud gitu ya. Izin share screen dulu ya. Sebentar. Nah, ini. Bentar ya. Tempel puzzle. Pilih satu buah. Tariklah objek di samping menuju tempat yang cocok. Nah, ini kelas literasi ibu profesional. Apa sih sebenarnya kelas literasi ibu profesional itu gitu kan? Jadi kelas literasi ibu profesional itu lahir sebenarnya dari kebutuhan para penulis perempuan yang membutuhkan wadah supaya mereka bisa melatih konsisten menulis gitu kan. Karena kan kalau perempuan ini konon katanya cara berpikirnya tuh ke samping gitu ya, sehingga untuk konsisten lurus ke depan tuh sangat menantang gitu. Nah, oleh karena itu ada kebutuhan di masyarakat gitu ya, terutama para ibu, untuk gimana sih caranya biar kita bisa konsisten menulis. Maka lahirlah waktu itu namanya One Day One Post yang bertujuan untuk melatih konsistensi. Lalu One Day One Post ini berkembang menjadi kelas literasi ibu profesional karena kita merasa bahwa selain konsisten menulis, kita juga butuh mengasah kualitasnya, seperti itu. Untuk aturan umum klip itu sendiri, cara setorannya itu sangat mudah. Jadi yang syarat utamanya itu kita hanya cukup mengirimkan tulisan minimal 300 kata di bulan ini dengan tema bebas gitu, dan platformnya juga bebas. Nah, buat teman-teman yang baru masuk sebenarnya sudah bisa mulai nulis. Kalau namanya sudah ada di form pendaftaran, sudah bisa langsung nulis, sudah bisa langsung menyetorkan tulisannya di Webclip. Untuk sebentar ya. Nah, untuk platformnya sendiri ini beragam ya, boleh blog pribadi, boleh website, boleh media sosial, aplikasi seperti Wattpad misalnya, lalu boleh Google dokumen, dan tulisan tangan juga boleh gitu. Tulisan tangan juga boleh misalnya di foto gitu ya, terus nanti dimasukin ke setoran, itu boleh seperti itu. Lalu setelah itu kirim linknya ke clip.web.id dan satu hari hanya satu setoran. Seperti itu. Nah, nanti setiap bulannya teman-teman akan mendapatkan badge gitu ya. Jadi memang sistem pembelajaran di Clip itu sendiri memakai sistem gamifikasi atau kayak permainan gitu ya. Jadi kita sistemnya bagaimana setahun ini terasa seru dan menyenangkan seperti sedang bermain game perjalanan.
Oke, sekarang ini namanya fase gerbang kelas, terus fase nanti ada fase kelas persiapan, kita masuk ke kelas persiapan, kelas karya, dan akhirnya kelas bahagia. Nah, nanti batch ini ada 3 macam. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman bisa 10 hari, itu akan mendapatkan batch good, 20 hari excellent, dan 30 hari itu outstanding. Seperti itu. Yang perlu teman-teman perhatikan ini, hal-hal yang membuat teman-teman bisa sambil nunggu Mbak Erna. Itulah serunya kalau komunitas ibu-ibu. Tetap aja peran nomor satunya nggak bisa hilang ya kan kalau udah nyangkut anak. Tapi kita bisa bisa sejauh ini bisa rangkum sedikit ya kan. Jadi em, untuk setoran harian sekarang di 2022 itu udah bisa mengcover banyak pilihan loh gitu. Jadi nggak cuma kalau sebelumnya adalah cuma blog, medsos seperti Facebook, Instagram gitu aja sama Gdocs. Sekarang bahkan kalau ada yang suka nulis di aplikasi atau ada yang suka nulis di web yang lain, bahkan termasuk tulisan tangan itu juga bisa. Jadi em, nggak penting platformnya apa, yang penting aktivitas menulisnya gitu. Terus sampai pokoknya bulan ini kita masih di 300 kata minimalnya. Nanti akan bertahap naik pelan-pelan. Iya, tapi nggak usah Nah, terlalu khawatir. Pasti bisa karena pelan-pelan. Ini Mbak Erna udah balik iya lagi. Halo betul Mbak Mbak Erna. Erna udah balik. Silakan Mbak Erna. terima kasih. Maaf ya, tadi ada iklan. Nah, itu yang nemenin saya bikin rapor waktu itu. Si bungsu. Oke, kita lanjut. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ini sih tiga poin ini yang bisa membuat teman-teman gugur. Artinya yang pertama itu teman-teman perlu perhatikan bahwa tidak boleh 2 bulan berturut-turut tidak mendapatkan badge gitu. Dengan asumsi ketika kita misalnya 1 bulan tidak dapat badge itu berarti kan setorannya di bawah 10 ya. Berarti selama 2 bulan itu kita nggak nulis tuh, nggak setor selama 10 hari gitu kan. Itu kita dengan berat hati akan menggugurkan dengan asumsi bahwa otot-otot menulisnya sudah mulai lemah gitu ya. Jadi kalau bisa tetap yuk dicoba 10 hari minimal gitu ya, 10 hari per bulan dengan jumlah kata di 300 kata kalau bulan ini gitu. Terus yang kedua adalah batch kurang dari 9 dalam 1 tahun gitu. Nah, ini untuk mengantisipasi misalnya tadi, oh boleh 2 bulan berturut-turut gitu kan. Berarti 1 bulan nulis, 1 bulan enggak, 1 bulan nulis, 1 bulan enggak gitu kan. Kalau itu kan konsistensinya kayaknya kurang terasa gitu ya, kurang terasa. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, kita membuat sistem bahwa teman-teman perlu mengumpulkan 9 batch dalam 1 tahun ini dan tidak mengerjakan challenge di setiap sesi. Nah, challenge-nya ini sederhana sih. Challenge-nya itu tetap berkaitan dengan menulis dan ini challenge ini di apa ya? Diciptakan untuk menambah kualitas dari tulisan teman-teman. Jadi biar nanti lulusan klip 2022 tidak hanya meningkat secara kuantitas tapi juga kualitas insya Allah. Seperti itu. Nah, jadi cuma tiga poin ini aja yang perlu teman-teman perhatikan. Sisanya boleh gitu ya. Sisanya boleh. Jadi kalau saya mau nulisnya 10, 12, 13, atau 30 hari sekalipun itu boleh banget gitu. Selanjutnya, nah ini saya mau memberitahu tentang kelas persiapan yang akan dilaksanakan insya Allah bulan Februari dan Maret. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di infografis klip di Facebook group atau di video grand design-nya,
bulan ini kita masuk gerbang kelas nih gitu. Bulan ini kita masuk gerbang kelas dan ini adalah penyambutannya. Lalu setelah itu teman-teman akan masuk kelas persiapan. Nah, kenapa sih perlu ada kelas persiapan? Kelas ini datang dari value ibu profesional yang menyatakan bahwa mendidik anak, berkarya, dan menjemput rizki adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, apalagi dikorbankan gitu. Jadi 3 hal ini, mendidik anak, berkarya, dan menjemput rizki adalah satu kesatuan. Nah, kita akan di kelas persiapan ini kita akan cari tahu gimana sih caranya supaya bisa selaras dan seimbang antara keluarga dan karya. Gimana caranya? Ini tadi yang saya sudah jelaskan gimana caranya. Nah, ini yang menarik. Kita akan belajar dari ahlinya, yaitu Ibu Septi Penny Wulandani. Mungkin teman-teman IP sudah tahu ya bahwa Ibu Septi Penny Wulandani ini adalah founder dari Ibu Profesional, sebuah komunitas besar yang sekarang anggotanya lebih dari anggota aktifnya lebih dari 25.000 orang di 10 negara dan berbagai kota di Indonesia, dan juga ibu dari 3 anak gitu. Ibu dari 3 anak. Selanjutnya, nah ini ada berbagai penghargaan yang sudah diraih oleh Ibu Septi Penny bersama ibu profesional gitu ya. Dan ini banyak banget. Saya nggak akan baca satu-satu karena memang belasan ya, belasan bahkan mungkin puluhan tidak tercatat di sini. Dan ini konsisten tiap tahun gitu ya, konsisten. Jadi kita akan belajar banyak bersama Bu Septi bagaimana sih caranya. Kalau bahasa saya tuh passion jalan, keluarga aman gitu ya. Jadi dua-duanya berjalan dengan seimbang insya Allah. Nah itu dari segi keluarga. Lalu dari segi kepenulisan akan ada sesi sharing bareng bersama inisiator klip, yaitu Teh Santi yang tadi sudah menyapa kita tentang mengenal free writing. Lalu ada juga Kak Wika. Kak Wika ini freelance editor yang sudah mengedit lebih dari hampir 100 buku ya Kak Wika ya. 100 buku dan Kak Wika juga ex editor dari salah satu penerbit mayor. Sehingga kita akan belajar banyak nih kalau dari segi kepenulisan apa sih manfaat EUEBI dalam kepenulisan. Yang ini tuh nanti materi ini bisa teman-teman bawa sebagai bekal ketika di kelas karya. Seperti itu. Jadi memang di kelas persiapan ini kami berusaha untuk memberikan bekal terbaik dari orang-orang terbaik untuk para peserta klip supaya nanti di kelas karya tuh lancar gitu ya. Insya Allah lancar jaya, mempesona gitu kan. Seperti itu. Nah, nanti di kelas persiapan juga ada challenge wajib tadi yang sudah diceritakan. Challenge-nya apa nanti kita kasih tahu di hari H-nya ya di pas kelas persiapan. Seperti itu. Yuk gabung sama klip.